Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ahli gizi sehat. Mudah-mudahan hari ini pemirsa semua, teman-teman saya semua, dan semua yang ada yang nonton video ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Baik, hari ini saya mau menjelaskan seputar tentang sayuran ya. Apa saja tentang sayuran ini yang akan saya kupas ya. Lebih mendalam lagi, waktunya lebih lama ya, semoga ini bermanfaat. Tapi jangan lupa sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe ya, yang belum subscribe kemudian di like, di share kalau memang ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, sayuran ya. Sayuran adalah bahan makanan yang harus ada di dalam makanan kita ya, karena dia merupakan bagian dari gizi seimbang. Gizi seimbang itu diartikan dalam pengertian bahwa setiap kita mengkonsumsi makanan harus ada selalu nasi, lauk, sayuran, buah-buahan ya. Jadi prinsip sayuran ini harus ada dalam makanan kita. Nah, yang jadi masalah memang seiring dengan perkembangan zaman ya, ternyata sayuran ini udah mulai ditinggalkan, paling tidak mulai berkurang ya. Riset terbaru aja menghasilkan kesimpulan bahwa orang Indonesia kurang makan sayur dan buah. Artinya kalau kurang kan belum memenuhi anjuran yang harus mestinya ya. Sebenarnya faktor apa saja sih yang menyebabkan kita ini tidak malas mengkonsumsi sayuran atau tidak suka sayuran, atau memang kita tidak ingin ya makan sayuran? Saya sedih, saya pernah makan di warung makan, yaitu warung nasi goreng ya pemirsa. Waktu itu saya makan, di sebelah saya saya lihat anak-anak kecil ya, dia makan nasi goreng, sebelum dia makan dia ambil tuh ya, sayurnya ya, dia kasih ke ibunya ya, sayurnya itu. Aduh, saya sedih juga ini ya. Kenapa kok anak-anak nggak suka ya? Siapa yang salah? Banyak faktor sebenarnya ya. Pertama mungkin kenapa orang tidak makan sayur, karena tidak terbiasa diberikan sejak kecil. Nah, ini faktor dari orang tua ya, yang harus memang memperhatikan makan anaknya atau makan sayur. Sayur kita kenal dengan bahan makanan yang tidak manis ya, beda dengan buah. Oleh karena itu sejak kecil mestinya kita perkenalkan sayur ini ya. Jangan kita mulai mengenalkan anak-anak itu dengan yang manis-manis ya. Akhirnya nanti dia setelah dia lanjut usia atau dia sudah dewasa, sudah remaja, dia tidak suka lagi dengan sayur, tapi dia lebih menyukai yang manis ya. Nah, ini yang memicu terjadinya berbagai penyakit akibat konsumsi yang manis ya. Salah satunya adalah diabetes dan obesitas. Nah, bagaimana caranya memperkenalkan sayur kepada anak-anak itu? Bisa pertama kita harus mengenalkan. Jadi usia 0 sampai dengan 6 bulan itu tidak boleh diberi apapun selain ASI ya. Nah, setelah 6 bulan mulailah ibu-ibu memperkenalkan makanannya untuk bayinya ya. Nah, saat ini sebenarnya saat yang tepat kita memperkenalkan makanan untuk anak kita. Kenapa? Karena pada saat itu dia sebenarnya tidak mengenal rasa apapun dia makan. Dia masih belum mengetahui ini manis, ini asin dan lain-lain ya. Tapi dia kalau dikasih dia akan suka ya. Nah, oleh karena itu saat dia masih kecil gitu ya, masih bayi lah namanya, masih bayi di bawah 1 tahun, kita sudah mulai memperkenalkan sayur ya, walaupun dalam konteks makanan yang masih halus. Nah, perkenalkanlah sayur itu sudah penting. Jangan dulu lebih banyak sayur memperkenalkan dibanding buah ya. Kalau buah misalnya buah pisang apa itu dia pasti suka ya, karena dia manis ya. Nah, baik kita kenalkan setiap hari ya pemirsa, setiap dia makan ada sayur, misalnya sayur bayam ya. Sayur-sayur yang mudah dibuat ya. Kemudian memberi makannya itu jangan ganti-ganti dulu pemirsa. Misalnya sayur bayam ya. Sayur bayam kita berikan misalnya dalam waktu 5 hari atau 10 hari ya. Kita kenalkan. Itu kenapa? Itu salah satu cara
ikan, misalnya telur, campur sayur dan lain-lain lengkap. Terutama untuk protein. Untuk protein hati-hati ya. Lebih baiknya Anda beli sejenis saja. Misalnya Anda beli telur aja Anda berikan. Pertama dia akan mengenal, oh ini rasanya telur gitu ya. Yang kedua, nah ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang anak itu alergi pemirsa. Nah kalau dia alergi, kita susah mengetahuinya kalau dia makan banyak. Misalnya dia makan udang, makan telur, makan ikan, ya dicampur di satu gitu ya. Kita tidak bisa mendeteksi dia alerginya apa, karena dia sama-sama sumber protein. Tapi kalau kita misalnya kasih telur dan dia alergi, kita sudah pastikan bahwa anak kita alergi telur. Nah itu ya salah satunya. Nah, makanya penting banget kita memperkenalkan anak itu sejak kecil. Ya. Kalau dia sudah terbiasa diberikan makanan sayuran, tuanya dia akan suka. Nah, jadi dapat kesimpulan bahwa kalau anak-anak kita nggak suka sayur, itu ya salah orang tuanya. Karena anak sejak kecil memang dia belum mengenal apapun. Ya. Karena perilaku ini harus berubah, harus diberikan oleh orang tua yang mengajarkan anaknya untuk makan sayur-sayuran agar nanti tuanya dia mengenal atau senang dengan sayuran. Karena anak itu dia kalau sudah terbiasa dia akan makan. Oleh karena itu orang tua sangat penting di sini berperan membantu biar anak kita suka sayuran. Nah, ya. Nah sekarang yang jadi tambah parah itu ya zaman semakin maju. Makanan-makanan yang disajikan oleh makanan fast food gitu ya, kadang-kadang tidak ada sayurnya, kadang-kadang ada sayurnya tapi sedikit gitu. Tidak sesuai dengan porsi yang dianjurkan, dan ini menjadi tren ya. Dan saya lihat juga sudah mulai juga di jalan-jalan orang-orang mulai menjual makanan yang hampir nggak ada sayurnya. Banyak produk-produk brand-brand tertentu menjual produk hanya dengan ayam dan nasi saja. Ya, sayurnya nggak ada ya. Nah ini yang makin memperparah ya, orang mulai tidak menyukai sayur ya. Oleh karena itu pemirsa, kita penting ya menjaga bagaimana kita bisa mengenal sayur dengan baik. Kalau anak kita tidak suka sayur, kita salah kita. Nah faktor ini yang harus dihindari ya. Nah nanti akan saya kasihkan tips-tipsnya ya. Kemudian makanan-makanan tradisional juga banyak yang tidak mengenal, tidak ada sayurnya ya. Banyak makanan daerah ya. Saya tidak sebut, tapi di daerah saya ya misalnya nasi kuning ya. Nasi kuning itu hanya ikan dan nasi kuning ya, nggak ada sayur. Padahal itu bisa aja ditambahin misalnya kacang panjang gitu ya, dibuat oseng-oseng gitu ya. Tapi tidak, karena faktor budaya. Banyak lagi dia bisa ke tempat kandangan ya. Nah itu sayurnya sedikit. Ada beberapa makanan memang di Kalsel itu yang ada sayur. Nah ini juga salah satu pemicu kemarin di teliti saya bahwa ternyata kurang makan sayur juga memicu tekanan darah menjadi naik. Kalimantan Selatan masih mendominasi angka tertinggi hipertensi di Indonesia ya. Ini memang banyak faktor yang menyebabkan kita tidak suka makan sayur. Nah faktor budaya gini memang kebiasaan ya. Kebiasaan kita memang kurang makan sayur. Oleh karena itu kalau kita di daerah ini perlu memodifikasi lah ya. Paling tidak ada temannya, misalnya nasi kuning kita buat aja oseng-oseng. Kalau ke tempat kandangan gimana ya bisa? Ya misalnya paling tidak ada buah lah ya, ada buah sebagai temannya nanti untuk asupan makanannya dari ganti sayuran. Nah ini faktor budaya juga kadang-kadang mempengaruhi ya. Kemudian juga karena makin ramenya ya makanan-makanan cepat saji ini beredar. Beda dengan di luar negeri, di sana ketat sekali ya pengawasan terhadap makanan fast food. Kalau tempat kita masih belum ada sebenarnya, belum ada pelarangan. Kita pengen suatu saat pemerintah mengeluarkan aturan fast food harus ada sayurnya gitu ya. Sayurnya apalah gitu ya. Walaupun sebenarnya itu juga mengganggu merek brandnya ya, karena berbeda dengan itu ya. Kemudian bahan makanan fast food juga sebenarnya bisa tidak sehat ya. Lemak jenuhnya tinggi juga ya, kalorinya tinggi
nasi itu kan sama-sama karbohidrat, double kalori jadinya. Jadi akibatnya apa? Kalori jadi tinggi ya, seratnya rendah, vitaminnya rendah ya. Ini yang memicu obesitas ya. Bihun ya, nasi sama bihun. Perlu diketahui bahwa bihun juga adalah kalori, sumber kalori. Oleh karena itu mengkonsumsi bihun juga sama aja dengan mengkonsumsi karbohidrat. Dalam gizi seimbang, kita tidak dianjurkan mengkonsumsi bahan makanan itu double. Pilih salah satu. Saya nasi ya nasi. Kalau mau mie ya mie. Ya. Kenapa? Karena sama-sama sumber kalori. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya, oleh karena itu sangat penting melihat komposisi bahan makanan. Ya. Berapa sebenarnya kita dianjurkan makan sayur bisa? Kita dianjurkan 100 gram sekali makan. Satu porsi itu 100 gram. 75 sampai 100 lah ya. Semangkok sayur itu kurang lebih 100 gram. Setiap kita makan, kita harus mengkonsumsi bahan makanan sayur itu satu mangkok ya, bisa semangkok sayur. Nah ini harus dikonsumsi selama 3 kali ya, selama 3 kali, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan sore atau malam hari. Berarti kita setiap makan harus makan sayur 3 porsi. Nah kemudian ini diberikan setiap hari ya. Nah kadang-kadang kita makan sayur ada tapi dikit ya. Nah ini memang harus diperhatikan. Oleh karena itu mengkonsumsi sayur yang benar itu penting ya. Porsinya, kemudian jenisnya. Mengkonsumsi sayur juga perlu variasi ya Pak Bisa. Pagi misalnya oseng-oseng kacang panjang, siang tumis kangkung, malam saya sayur bening. Jangan sampai pagi sayur bening, siang sayur bening, malam kebeningan. Kenapa kok sayurnya kok itu aja? Aduh Pak, males Pak. Kenapa? Kan saya kerja di sawah misalnya ya, kerja jadi nggak sempat masak. Nah ini memang kendalanya ya. Kendalanya kadang-kadang ibu-ibu yang bekerja tidak bisa maksimal untuk menerapkan menu yang bervariasi. Nah ini diakibatkan memang kesibukan ya. Nah oleh karena itu memang kita dianjurkan mengkonsumsi sayur itu bervariasi. Variasi ini ada 2 pemirsa. Variasi dalam jenis masakannya, kayak sayur bening ya, siangnya oseng-oseng. Pokoknya variasi masakannya itu beda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis makanannya ya. Jadi sayur-sayuran itu kita makan misalnya pagi kita makan kacang ya, siang itu putih, malam itu misalnya labu ya, nggak sama. Jadi dua variasi ya. Dua variasinya penting bisa agar pertama gunanya apa bervariasi? Pertama agar kita tidak bosan ya, nggak bosan. Coba bayangkan kalau pagi sayur bening, siang sayur bening, malam sayur bening, bosan kan ya. Oleh karena itu penting itu. Yang kedua, dengan komposisi jenis sayurnya berbeda juga membuat kita lebih menyenangkan makanan itu ya, sehingga kita menjadi lebih suka makan sayur. Nah ini yang penting ya. Oleh karena itu memang kita harus selalu menjaga agar selalu mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung sayur-sayuran ya. Kemudian dalam prakteknya kita memang harus selalu mengkonsumsi sayur ini setiap saat ya. Tidak boleh pagi pun kita menyempatkan memasak sayuran ya. Memang kalau pagi agak susah ya bisa menyiapkan sayur itu untuk anak-anak, untuk ibu-ibu menyiapkan untuk suaminya, untuk anak-anak itu agak susah. Kenapa? Karena pagi kan biasanya waktunya pendek ya. Nah ini ada beberapa tips sebenarnya yang bisa ibu lakukan. Saran saya pertama, ibu punya rencana dulu nih, pagi besok saya mau masak apa. Misalnya ya, saya mau masak oseng buncis misalnya. Nah ibu pada malam hari itu ya, pada malam hari sudah menyiapkan bahan ya. Misalnya
wortelnya misalnya udah diiris gitu ya, bijinya udah diiris ya, udah disiapkan, dimasukin ke dalam tempat khusus, masukin ke dalam kulkas atau pendingin. Nanti pagi besok ibu tinggal memasaknya aja, dan waktunya lebih cepat, lebih praktis gitu ya. Misalnya ikannya nggak, agak susah memang ya ikan, apalagi ikannya masih hidup ya, lama banget tuh menyiangnya itu ya, atau membersihkannya. Ini bisa siapkan dulu ikannya lumayan hari ya, kasih bumbu, masukin ke dalam kulkas, paginya tinggal menggoreng. Nah ini sebenarnya tip-tip biar makanan kita cepat disajikan ya bagi saya. Nah oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak makan sayur. Jangan sampai ibu tidak menyiapkan sayuran. Kalau anaknya sudah suka makan sayur, ibu harus sering, harus kreatif ya. Kenapa? Karena sayur sangat penting. Oleh karena itu faktor dari orang tua juga sebenarnya yang bisa mempengaruhi biar anaknya itu suka makan sayur. Nah siapkan makanan pagi ya bersama keluarga, makan sayur. Orang tua makan sayur dulu, ibu makan sayur dulu, anaknya lihat dia tertarik lalu dia makan juga ya. Berilah contoh dari orang tua dulu untuk mengkonsumsi sayuran itu biar dia menyukai ya. Nah ini penting sekali dilakukan ya, agar anak Anda menjadi lebih sehat ya, lebih menyukai sayur ya. Ini tipnya. Kita tidak bisa pungkiri ya, anak-anak itu banyak yang suka makan sayur ya, karena orang tuanya memperhatikan. Tapi masih banyak juga yang tidak makan sayur karena tidak terbiasa. Belilah sayur itu yang bervariasi, yang jenisnya berbeda-beda ya. Kalau bisa semua jenis sayuran itu dicoba ya, dicoba ke anak. Biasanya dia menyukai. Tapi ada beberapa memang yang berat mereka ikutin, misalnya pare-pare ya, itu kan rasanya sangat pahit ya. Penanganannya juga harus hati-hati dan memang memerlukan ekstra gitu ya, ekstra perhatian kita untuk memasaknya biar pahitnya nggak hilang. Kita bisa modifikasi bercampur dengan udang misalnya ya, dibuat oseng-oseng, dan itu karena menjadi lebih menarik. Beberapa jenis sayur seperti ini bisa dikombinasi dengan sayur yang tidak pahit ya. Nah ini sebenarnya tips itu kreasi dari ibu sendiri sebenarnya. Ibu bisa membuat menu itu berbagai macam jenis ya. Nah kemudian juga harus diperhatikan sayur-sayur itu harus benar-benar sehat. Ibu memasaknya yang benar, jangan sampai vitaminnya hilang. Nah saya sudah ada video saya di YouTube ya, di sini tentang tips bagaimana menghindari vitamin itu hilang ya. Ada beberapa tips, karena beberapa vitamin yang larut air terutama dia akan hilang kalau makanan itu masakan itu dimasak dicuci misalnya dulu baru dipotong yang benar. Tapi banyak yang dipotong dulu baru dicuci. Nah ini sangat memperhatikan sekali nanti kandungan vitamin. Kita khawatir dalam sayuran nanti akan hilang vitaminnya ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah usahakan ya selalu memberi contoh yang benar dalam memasak kepada anak-anak ya. Sajikan makanan yang menarik, buat menu variasi berbeda-beda. Ibu membuat jenis masakan yang berbeda-beda, anak-anak menjadi lebih senang. Sering-seringlah membuka. Sekarang kan dunia maya sudah mulai berkembang ya, begitu pesat. Kita masak apa aja ada yang cara memasaknya. Misalnya ibu mau masak sesuatu menu sayur yang baru, ibu tinggal ketik di Google, akan keluar tuh video-video cara masak ya. Kemarin saya sempat mengupload cara membuat sambal goreng, sambal sabar menanti, enak banget gitu ya. Nah itu bisa dikombinasi dengan sayur misalnya urap ya, itu sajikan kepada keluarganya ya dengan sambal dan lain-lain, dan mereka akan menyukai ya. Saya berharap memang sayur-sayurannya menjadi dicintai oleh masyarakat ya. Kenapa? Karena memang sayur ini penting sekali bagi kita agar kita sehat gitu ya. Nah kemudian apa saja sih manfaat kita makan sayur ya. Nah banyak sekali pemirsa makan sayur ya. Begitu ruginya sebenarnya kita kalau tidak mengkonsumsi sayuran ya. Nah akan saya kupas apa saja manfaatnya. Pertama ya, sayur itu mengandung serat, itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah
serat ini sangat penting ya. Serat itu ada dua bisa, ada serat larut, ada serat tidak larut ya. Maksudnya ada yang larut itu larut lemak ya, kemudian ada juga yang larut air. Nah, larut lemak ini memang fungsinya sangat penting banget, yaitu membuang kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, rajin makan sayur akan mampu membuang penumpukan lemak-lemak yang ada di tubuh kita, termasuk di dalam pembuluh darah yang kita kenal dengan arteriosklerosis ya. Jadi apa, lemak-lemak ini apalagi lemak jahat ya, sebenarnya kolesterol yang berlebih, dia suka nempel di pembuluh darah dan menumpuk, lama-lama akan menyempit. Nah, menyempit akibatnya apa? Akibatnya terjadi tekanan darah yang meningkat lalu pecah. Nah, pecah ini namanya stroke ya, dan serangan jantung. Nah, ini yang tidak kita hindari. Nah, sayuran ya, terutama yang larut lemak, itu akan membuang lemak-lemak jahat yang ada dalam tubuh kita ya. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi sayur akan menghindari kita terjadinya penyakit namanya arteriosklerosis. Dan ini sangat sering terjadi sekarang karena frekuensi sayur yang kurang, otomatis penyakit jantung koroner, penyakit serangan jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes itu meningkat ya. Kedua, sayur ini juga karena kaya serat, dia mampu mencerna makanan dengan bagus ya. Ada beberapa bahan makanan yang serat yang tidak bisa larut oleh pencernaan kita. Nah, serat-serat yang tidak larut ini akan menjadi bahan makanan atau prebiotik bagi bakteri yang baik di dalam tubuh kita. Bakteri baik ini sangat penting bisa ya. Saya sudah kupas ya tentang manfaat dari probiotik di video saya. Nah, salah satu makanan yang memang kaya akan serat ini mampu meningkatkan jumlah bakteri yang baik di dalam pencernaan kita. Kenapa? Karena makanan substratnya itu ada ya. Makanan-makanan itu penting banget dikonsumsi ya pemirsa. Nah, yang harus diperhatikan memang dalam mengkonsumsi serat ini adalah kita harus selalu rajin gitu ya mengkonsumsinya. Nah, dengan adanya serat juga pemirsa akan mampu mengurangi ya, atau mengurangi beban pencernaan kita menjadi lebih bagus. Artinya pencernaan itu jadi baik. Misalnya penggunaan insulin ya, penggunaan hormon itu juga efektif ya. Dan di beberapa penelitian memang orang yang makan sayur dan buah-buahan itu akan tingkat terkena diabetes sangat rendah. Insulin resistennya sangat jauh ya. Dan ini bisa disimpulkan bahwa orang yang rajin makan sayur ya, itu mereka akan terhindar dari penyakit diabetes. Walaupun sebenarnya mereka ada peluang bisa terkena, karena pola makan yang baik, makanan dari sayur-sayuran kan rendah karbohidrat ya, maksudnya tidak tinggi energi. Yang kalau kita tahu, kalau kita makan yang berlebih, otomatis insulin akan keluar dengan banyak. Nah, ini akan menyebabkan beban pankreas yang mengeluarkan insulin menjadi berat. Makanya orang yang kurang makan sayur itu berisiko terkena diabetesnya lebih tinggi dibanding yang suka makan sayur ya. Nah, berarti yang kedua adalah bahan makanan ini mencegah kita terkena penyakit diabetes ya. Diabetes sangat banyak pemirsa ya, penderitanya sangat banyak ya. Dan faktor penyebab terbanyak dari diabetes karena bukan hanya keturunan, tapi karena pola makan ya, kebiasaan makan yang membebani pankreas mengeluarkan insulin yang banyak. Lama-lama akan terjadi namanya resisten insulin ya. Orang-orang obesitas ya, karena kurang makan sayur kan dia bisa obesitas ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dengan mengkonsumsi sayuran terhindar dari penyakit diabetes. Nah, kedua. Yang ketiga, terhindar dari penyakit jantung dan stroke ya. Tadi sudah saya jelaskan, konsumsi serat yang ada di dalam sayur ini mampu membuang pembentukan flak-flak atau lemak-lemak jahat yang ada di pembuluh darah. Otomatis akan terhindar dari penyakit serangan jantung dan stroke. Nah, kalau mau sehat bisa harus mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi serat. Dan ini hanya ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena itu jangan pernah bosan mengkonsumsi sayur ya.
Kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang konsumsi sayur ini juga mencegah kita terkena penyakit hipertensi ya, karena tadi tidak ada pembentukan aterosklerosis, otomatis pembuluh darah kita kan menjadi lebih bagus sehingga elastisitasnya jadi baik, dan ini menghindari kita hipertensi. Itu satu. Yang kedua, kandungan dari kalium ya yang banyak pada sayuran yang mengimbangi natrium yang banyak di dalam tubuh ya. Kalium dan natrium dia harus berbanding 1:1 ya, NaK gitu ya. Jadi pekerjaan mereka akan bagus kalau dia imbang. Selama ini konsumsi natrium kita berlebih ya. Saya meneliti kemarin pemirsa, dengan makan normal saja ya kita sudah hampir melebihi 2300 mg. Jadi kita dianjurkan mengkonsumsi garam itu 2300 mg. Dari penelitian yang saya dapat ya, dengan makan normal aja kebanyakan orang sudah melebihi angka itu, bahkan ada yang sampai 4000 sampai 5000 ya. Apalagi misalnya makanannya itu ada yang asin ya, kemudian kurang makan sayur ya tambah ya, menjadi tambah banyak. Nah oleh karena itu mengkonsumsi sayur juga menghindari kita terkena hipertensi ya, itu bisa. Kemudian berikutnya adalah bahan makanan sayur-sayuran ini juga mampu mencegah penyakit sembelit ya. Sembelit ya, kita tahu bahwa sembelit ini sering terjadi pada orang-orang yang tingkat stresnya tinggi, pola makannya tidak baik, termasuk kurang makan sayur. Sayur yang dikonsumsi itu akan mampu meningkatkan volume pencernaan kita ya, terutama usus besar, mengeluarkan sampai ke kolon BAB kita ya. Dengan adanya volume yang besar mempercepat BAB itu keluar. Nah ini sangat penting pemirsa dilakukan agar kita tidak sampai susah BAB ya. Sekarang kalau Anda mengalami susah BAB, coba Anda mungkin kurang makan sayur ya. BAB yang normal itu minimal 1 kali sehari ya. Tapi kalau sampai 3 hari 4 hari nggak BAB, itu sudah tidak normal. Berarti Anda kemungkinan kurang serat, kurang makan sayur, atau kurang minum ya. Dua itu faktornya. Ini yang harus diperhatikan. Nah kemudian apa saja lagi manfaat dari sayuran? Manfaat yang lain adalah menghindari obesitas. Obesitas itu terhindar kalau kita rajin makan sayur. Kenapa? Sayur kaya akan serat. Nah serat ini akan meningkatkan volume pencernaan kita sehingga kita makannya tidak banyak ya. Bahkan dalam anjuran makanan sekarang kita melihat isi piringku ya, porsi sayur dan nasi itu berbanding sama ya. Jadi tidak ada lagi nasi itu yang lebih banyak, justru sayur yang lebih banyak. Nah, ini yang diharapkan kita bisa mengkonsumsi sayur lebih banyak ya. Dan ini sangat penting dilakukan agar kita tidak obesitas ya. Kenapa orang obesitas? Karena konsumsi makanan yang tinggi energi itu berlebih, akhirnya dikonsumsi oleh kita kurang, akibatnya kita kebanyakan makan yang makanan yang mengandung gula yang banyak. Nah ini yang kita harapkan ya. Kita berharap memang jangan sampai konsumsi kalori berlebih sehingga obesitas ya. Obesitas sangat berbahaya pemirsa, karena berisiko terkena berbagai macam penyakit ya. Oke, itu manfaatnya. Jadi menghindari obesitas. Konsumsi sayur dianjurkan lebih banyak ya. Tadi saya udah ulang bahwa nasi dan sayur porsinya sama ya, dalam isi piringku ya, yang sekarang lagi digaung-gaungkan pemerintah. Lihat isi piringku ya, sepertiganya itu porsi nasi dan sayur sama ya. Kalau dulu kan satu piring nasi aja ya. Nah sekarang enggak lagi ya pemirsa. Oleh karena itu kita harus mencegah obesitas dengan mengkonsumsi sayuran. Dengan rajin mengkonsumsi sayur, Anda terhindar dari penyakit obesitas ya. Baik, berikutnya adalah manfaat dari sayur adalah menghaluskan kulit ya. Kita tahu bahwa sayur kaya akan vitamin, terutama vitamin C ya. Vitamin C berperan dalam membentukkan kolagen.
kolagen itu adalah protein yang ada di kulit. Nah, dengan bantuan vitamin C, kolagen ini dibentuk ya, jadi lebih bagus, lebih halus, sehingga kelihatan menjadi menarik ya. Oleh karena itu mengkonsumsi sayur akan menghindari kita menjadi kulit kita menjadi kusam dan lain-lain ya. Ini untuk wanita-wanita kalau mau cantik, jangan sampai lupa bahwa konsumsi sayur membuat Anda lebih menarik ya, lebih cantik ya, lebih bagus kulitnya, lebih halus ya. Sekarang kan banyak tuh terapi suntik vitamin C ya. Beli suplemen. Nah, lebih baik Anda makan sayur aja. Makan sayur, konsumsi vitamin C nya akan terpenuhi ya. Baik, itu yang berikutnya. Kemudian manfaat sayur berikutnya adalah membuat mencegah kita terkena penyakit namanya kanker. Nah, kita harus tahu bahwa kanker itu terjadi karena adanya radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita akibat metabolisme dan lain-lain ya, akibat pencernaan dan lain-lain yang menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu adalah satu yang tidak berpasangan di dalam struktur kimianya. Nah, karena dia tidak berpasangan, dia akan bisa menyusup kemana-mana. Nah, antioksidan sebagai penangkal ya, penangkal terjadinya terkena kanker. Kita mengenal di dalam sayuran itu ada vitamin antioksidan 3 ya pemirsa, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, ini sebagai antioksidan yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit ya, termasuk penyakit kanker. Kanker sekarang meningkat jumlahnya seiring dengan perkembangan zaman ya, terjadinya makanan yang bermacam-macam jenis yang dimakan, kemudian kurang makan sayur dan buah ya. Vitamin yang ada di dalam sayur ini mampu pembentukan nitrosamin ya, asal muasal dari kanker. Nah, kanker sekarang sangat tinggi jumlahnya ya. Dulu aja saya baca literatur itu 25 orang di Indonesia meninggal karena kanker. Sekarang mungkin meningkat jumlahnya ya. Bayangkan, penyebab kanker ini sangat banyak. Tapi dengan antioksidan mulai awal, rajin makan sayur dan buah, insya Allah kita terhindar dari penyakit ini ya. Nah, kanker-kanker yang paling berbahaya sekarang kan kanker paru ya, kanker rahim, kanker payudara ya, kanker tenggorokan, kanker mulut ya, dan banyak lagi yang lain. Kita berharap kita semua mudah-mudahan terhindar dari ini dengan rajin mengkonsumsi sayur dan buah. Baik, sebelum saya lanjut pemirsa, jangan lupa video saya di like ya, di share, dan juga bagikan ke teman-teman kalian ya. Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe sekarang dulu ya, biar Anda mendapatkan info-info menarik yang lain. Saya akan kupas semua tentang gizi di halaman Gizi Roh Sehat, di ahli gizi roh sehat ya. Jangan lupa selalu like dan komen. Bagi Anda yang mau tanya-tanya tentang sayur, bisa komen di bawah, nanti akan saya jawab ya. Tanya aja apa saja di dalamnya. Nah, kemudian apalagi manfaat dari mengkonsumsi sayur ya. Tadi sudah mencegah kanker ya, kemudian berikutnya mencegah kegemukan ya, tadi sudah mencegah obesitas, jadi membuat tubuh kita menjadi langsing dan menarik. Anda mau berdiet, tidak usah pakai diet yang ketat-ketat. Anda cukup mengurangi konsumsi kalori, konsumsi sayur yang banyak. Anda akan mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Apalagi Anda iringi dengan berolahraga ya pemirsa. Olahraga akan membuat tubuh Anda menjadi lebih bagus ya, lebih sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Konsumsi sayur akan membuat tubuh Anda menjadi ideal. Siapa yang tidak mau tubuhnya ideal? Pasti kita semua ingin tubuh kita jadi ideal ya. Kita jangan sampai menjadi kegemukan ya. Anda tidak perlu diet-diet yang ketat. Anda cukup menjaga pola makan, mengkonsumsi sayur dan buah yang banyak ya. Aktivitas Anda terhindar dari obesitas. Dan bagi Anda yang sudah kegemukan, Anda cukup mengurangi kalori yang ada di nasi ya, dan makanan-makanan yang ada di dalam sumber-sumber karbohidrat, terutama sederhana seperti dari gula ya. Hindari minum-minum yang bergula, yang manis-manis, minuman bersirup ya, dan lain-lain. Dan Anda lakukan ini setiap saat, Anda akan mengalami penyakit, Anda terhindar dari penyakit namanya obesitas ya.
ya, itu penting pemirsa ya. Karena kalau kita sudah sakit, obatnya mahal dan kita akan merasakan sakitnya luar biasa. Nah, itu manfaatnya. Jadi menghindari tubuh kita jadi kegemukan ya. Berikutnya apalagi manfaatnya adalah menghindari kita terkena penyakit gangguan mulut ya, misalnya sariawan ya. Itu kan terjadi karena kurang vitamin C ya, kurang vitamin B, kurang vitamin A. Dan ini sangat mengganggu sekali dalam aktivitas kita ya. Oleh karena itu kita harus rajin makan sayur agar kita terhindar dari namanya sariawan ya. Nah, sariawan ini sering terjadi pada orang-orang yang mengalami stres ya. Misalnya terjadi stres yang meningkat, lalu lama-lama akan kekurangan ke vitamin, terutama vitamin C. Akibat dia juga kurang makan sayur dan buah ya. Tuh. Apalagi manfaat dari mengkonsumsi sayur-sayuran, menghindari kita terkena penyakit namanya corona. Corona itu terjadi memang sekarang kita lagi social distancing ya, kita melakukan, tapi di samping kita memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari keramaian, antibodi kita juga penting. Nah, sayuran adalah sumber sumber vitamin, terutama dia sebagai anti kanker ya, antioksidan. Antioksidan ini berperan juga menangkal radikal bebas ya, meningkatkan imun tubuh kita, membuat kita tambah sehat. Dan corona tidak akan bisa menang dia kalau antibodi kita bagus, tubuh kita sehat, dia akan kalah ya. Virus itu bisa dilawan bisa ya, dengan kekebalan tubuh kita yang meningkat. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai tubuh kita menjadi sakit apalagi kita terkena corona. Tingkatkan imunitas kita, ayo konsumsi sayur yang banyak ya, agar corona ini bisa kita hindari atau kita awasi ya. Nah, ini sangat penting bisa dilakukan agar kita bisa menjadi lebih sehat ya. Oleh karena itu rajin-rajinlah makan sayur agar kita terhindar dari corona. Sekarang tingkat penyakit ini meningkat ya, kita susah membedakan, teman kita bisa kena, sekeliling kita bisa. Kita di samping kita pakai masker, tapi kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita ya, agar terhindar dari penyakit itu. Oleh karena itu jangan sampai kita ikut-ikutan terkena corona ya. Kalau tubuh kita kuat, corona akan hilang ya. Itu manfaat dari makan sayur. Apalagi manfaatnya pemirsa, banyak banget ya. Sayur juga menghindari tubuh kita mengalami gangguan-gangguan penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Karena tubuh kita menjadi lebih sehat dengan adanya antioksidan ya. Kadang-kadang penyakit itu baru ya, dengan antibodi yang kuat kita bisa menghindari penyakit itu. Kita tidak tahu penyakit apa yang ada di sekitar kita ya, terutama berbagai macam penyakit yang tidak kita kenal yang kadang-kadang bisa mengganggu kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengkonsumsi sayur-sayur dan buah-buahan ya. Apalagi manfaat dari mengkonsumsi sayur ya, sangat banyak ya, susah saya jelaskan, tapi selalu saya sampaikan kepada semua orang, sayur itu penting, sayur itu penting, ayo kita konsumsi yang banyak ya. Nah, kemudian juga menghindari penyakit-penyakit degeneratif yang lain ya, di samping diabetes, stroke, jantung ya, juga penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan makanan ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan, mungkin gangguan penglihatan ya, penyakit ginjal ya, penyakit paru ya. Penyakit-penyakit itu akan ada juga kalau kita kurang makan sayur-sayuran. Begitu pentingnya sayur-sayur ini sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kecantikan tadi juga dipengaruhi oleh makanan dan sayur-sayuran ya bisa. Begitu pentingnya sayur itu sehingga kita sangat perlu mengkonsumsinya. Dan kita selalu menyempatkan diri untuk makan sayur ya, agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Oleh karena itu selalu optimis ya, selalu menjaga pola makan yang baik agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sayur sangat penting dan sangat kita perlukan ya. Dengan mengkonsumsi sayur itu sangat dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk kesehatan mata ya. Jadi dengan mengkonsumsi sayur, terutama sayur yang bersumber dari vitamin A ya, sayur itu mengandung vitamin A. Vitamin A kita tahu mengandung beta karoten, di mana dia akan mampu memperbaiki mata kita, jadi terhindar dari namanya rabun senja, gangguan penyakit pada mata ya. Nah, ini yang tanpa kita sadari bahwa mengkonsumsi sayur itu juga membantu mencegah kita terkena kebutaan ya.
Bayangkan kalau kita tidak ada vitamin A pemirsa, kita tidak bisa melihat dunia ini ya. Karena itu vitamin yang sangat penting, dan vitamin A adanya di sayur dan buah-buahan. Nah, ini harus kita ingat ya. Kemudian berikutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan fungsi otak dengan maksimal. Ya, kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam sayuran akan meningkatkan otak kita menjadi lebih fresh, lebih bagus ya. Bagi anak-anak itu akan meningkatkan kecerdasan dia. Ya, sehingga anak-anak kita menjadi lebih sehat ya, lebih bagus, lebih otak dia menjadi berkembang dengan baik ya. Jangan sampai Anda lupakan mengkonsumsi sayur untuk anak-anak ya. Oleh karena itu anak-anak kita juga kita berikan. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah meningkatkan sistem imunitas ya, kekebalan. Tadi sudah saya bahas juga bahwa orang yang rajin makan sayur akan terhindar dari berbagai macam penyakit ya, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan imunitas ya. Salah satunya tadi menghindari corona ya pemirsa. Nah, berikutnya adalah membuat pencernaan kita menjadi lebih baik ya, lebih bagus ya. Karena ada sayur, khusus kita lambung kita mencerna makanan menjadi lebih baik ya, terhindar dari penyakit mah juga ya. Ya, bagi yang kena penyakit mah, rajin makan sayur akan terhindar ya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemirsa bahwa ternyata sayur juga menghindari kita berbagai macam penyakit, termasuk penyakit mah ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian sayur-sayuran juga menghindari kita terjadi penyakit namanya kanker usus ya. Kanker usus terutama terjadi pada orang yang nggak makan sayur. Kenapa? Karena dia tidak BAB ya, dia mengalami tidak BAB. Lama-lama penumpukan benda-benda yang ada di dalam usus itu lama-lama membusuk dan terjadi pembentukan nitrosamin, di mana terjadi namanya kanker usus. Ini sering terjadi juga pada orang-orang sekarang ya, banyak sekali kejadian kanker usus. Faktornya adalah kurang makan sayur, karena BAB-nya lambat ya, tidak BAB setiap hari. Ini juga mengganggu dan lama-lama akan berefek terhadap kanker usus. Kita tidak berharap ini terjadi ya pemirsa ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah sayur juga menyebabkan atau mempertahankan berat badan ideal ya. Tadi sudah saya bahas juga, mau ideal berat badan Anda akan mengkonsumsi sayur yang rajin, yang bagus ya pemirsa ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah bagaimana menyajikan makanannya ya. Makanan sayur yang menarik itu bagaimana biar anak-anak kita suka. Nah, saya selalu ajarkan ke bapak ibu, pertama tadi masakannya harus menarik ya, harus menarik sehingga anak-anak menjadi lebih suka. Menarik ini dalam arti tidak harus mahal ya pemirsa ya. Anda bisa memanfaatkan yang ada aja ya, yang murah-murah aja, karena sayur itu murah pemirsa, identik dengan kemurahannya. Nah, itu makanya salah satu manfaat dari makan sayur juga kita mengurangi fungsi dari makanan yang mahal ya, karena sayur murah. Satu ikat misalnya daun singkong itu hanya Rp1.000 misalnya ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak mengkonsumsi sayur, karena sayur itu murah ya. Apalagi sayur-sayur yang ada di sekeliling kita, misalnya di sebelahnya ada kangkung ya, ada buncis misalnya, dan apa-apa itu membuat kita lebih menarik ya, lebih menarik untuk dikonsumsi. Jadi tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk orang yang rajin mengkonsumsi sayuran. Nah, ini yang harus diperhatikan juga bahwa sayur itu murah ya, tidak ada alasan tidak suka dengan sayur. Nah, dalam memasak tadi Anda modifikasi ya, sajikan sayur yang menarik. Itu pertama adalah susunannya. Kalau bisa sayur itu berwarna-warni ya, misalnya ada daun singkong, ada bayam, tapi juga ada labu merah misalnya ya. Jadi variasinya menarik dilihat. Saya membuat sayur bening aja ya, ada gambas, ada bayam, ada labu merah ya. Nah, jadi ada merahnya, kuningnya misalnya apalagi gitu ya. Itu bisa dimodifikasi dalam bentuk makanan disajikan, jadi lebih menarik untuk dikonsumsi. Oke, jadi membuat menu ini bisa ibu bapak lakukan dengan berbagai cara ya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang vegetarian ya. Vegetarian itu adalah orang yang mengkonsumsi bahan makanan tanpa ya hewani ya.
Nah, walaupun dalam kenyataannya nanti ada beberapa jenis, tapi pada prinsipnya orang vegetarian itu adalah berusaha mengkonsumsi bahan makanan dari nabati dan menghindari hewani, dengan alasan pertama mereka mencegah obesitas ya, kemudian mencegah penyakit jantung, penyakit stroke ya. Kemudian kata mereka juga makanan dari hewan ini adalah makanan yang mahal ya, lebih murah makan nabati. Berikutnya adalah karena dunia sekarang dihebohkan juga dengan konsumsi bahan makanan dari ternak dan lain-lain, itu mereka menganggap itu kotor gitu ya, meningkatkan lingkungan menjadi tidak bersih. Nah, itu juga salah satu alasan orang vegetarian ya. Kemudian juga banyak lagi yang lainnya menjadi alasan mereka untuk tidak mengkonsumsi daging atau hewan ya. Nah, vegetarian itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis sebenarnya ya. Ada vegetarian yang benar-benar tidak mengkonsumsi dari bahan hewani, yaitu vegan. Misalnya adalah orang-orang yang sampai ke kulit binatang pun dari hewan mereka nggak pakai, apalagi dari turunannya dan lain-lain. Mereka tidak mau mengkonsumsi bahan makanan dari hewan. Nah, ini namanya vegan ya. Jadi asli benar-benar mereka itu adalah pencinta bahan makanan dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua adalah lakto vegetarian. Nah, lakto vegetarian ini mereka tidak mengkonsumsi hewan, tapi mereka masih mengkonsumsi susu pemirsa. Nah, lakto vegetarian ini angkanya sangat tinggi ya, terutama di daerah India ya. Orang-orang India itu kebanyakan mereka vegetarian tapi yang lakto, jadi mereka masih minum susu ya, cuma mereka tidak mengkonsumsi yang lain ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kemudian yang berikutnya adalah ovo vegetarian. Jadi mereka tidak makan hewan-hewan ya, makan dari hewan dan lain-lain, daging dan lain-lain, tapi mereka makan telur. Nah, ini dikatakan dengan ovo vegetarian. Dan ini juga lumayan banyak pengikutnya ya. Berikutnya adalah lakto ovo vegetarian. Jadi mereka hanya makan susu dan telur. Nah, ini yang terjadi di beberapa daerah ya. Di Indonesia juga ada tapi tidak banyak ya. Mereka tidak makan daging hewan dan lain-lain, tapi mereka makan telur dan susu ya. Ini lumayan ya. Kemudian berikutnya adalah nggak jelas. kayak saya nih nggak jelas, tapi kadang-kadang saya vegetarian. Kenapa? Misalnya saya makan gado-gado ya. Nah, gado-gado kan vegetarian ya, makan urap misalnya, atau makan salad ya. Nah, itu kan tidak vegetarian, tapi kita masih nggak jelas ya. Besoknya makan apa lagi gitu ya pemirsa ya. Nah, vegetarian ini adalah orang yang menyukai sayur-sayuran ya, mereka mengkonsumsi sayur dengan baik. Nah, cuma vegetarian ini memang tidak baik bagi dua golongan ya pemirsa, yaitu pada ibu hamil dan anak-anak. Jadi ibu hamil tidak dianjurkan vegetarian karena dia mengandung anaknya, di mana kita tahu sumber hewan ini sangat penting ya, terutama protein yang esensial. Dikhawatirkan nanti dia mengalami berbagai macam penyakit ya, gangguan janin dan lain-lain karena tidak makan sayur ya. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian bagi anak-anak masa remaja adalah masa pertumbuhan, di mana sangat diperlukan sekali zat-zat gizi, terutama sumber hewani ya. Seperti hewani itu kan ciri khasnya adalah protein, dan pada hewanilah protein esensial itu ada ya. Kita tidak bisa membuat protein itu dalam tubuh, tapi didatangkan dari luar. Dan protein hewani ini penting bisa ya. Tubuh sangat penting dengan asam amino, misalnya asam amino esensial. Ada 20 jenis sebenarnya protein yang ada ya. Nah, justru di hewan ini yang banyak ya. Jadi memang Anda tidak bisa juga vegetarian itu ada jeleknya juga gitu ya pemirsa. Nah, oleh karena itu kita bisa mengubah dengan misalnya tadi triknya minum susu gitu ya. Nah, ada beberapa kelemahan dari vegetarian pemirsa. Pertama, mereka kekurangan vitamin B12 ya. Vitamin B12 adalah vitamin yang berperan dalam membentuk sel darah. Vitamin ini tidak ada pada nabati, tidak ada pada tumbuhan, tidak ada pada sayuran. B12 hanya ada pada hewani. Dan ini sangat penting diperlukan. Makanya ibu hamil dan anak-anak itu tidak dianjurkan vegetarian. Dikhawatirkan dia akan kekurangan vitamin B12.
Nah, vitamin B12 ini juga bisa ada pada nabati cuma satu, yaitu pada tempe pemirsa. Tempe ada protein, ada vitamin B12-nya. Kenapa? Karena tempe dari fermentasi makanan ya. Nah, oleh karena itu memang tempe penting juga ya dikonsumsi pemirsa. Bagi Anda yang vegetarian, bagi vegetarian tempe harus ada setiap saat ya. Nah, memang menjadi vegetarian itu berat ya, harus dengan mental yang kuat karena godaan hewani ini sangat tinggi ya. Apalagi makanan itu kan yang enak-enak memang itu dari hewani ya, misalnya ikan bakar ya, papuyu baubar habis dibakar gitu ya, aromanya sangat menyengat sekali, menggairahkan. Ini yang membuat orang susah menjadi vegetarian dengan bumbu yang tajam disajikan dalam bentuk sambal dan lain-lain, sehingga menarik untuk dikonsumsi. Nah, bagi Anda yang vegetarian mungkin ini tidak bisa dimakan ya. Ya, tapi memang orang yang sudah vegetarian ini orang yang tahan uji ya pemirsa. Mereka bisa mengkonsumsi bahan makanan ini dengan baik ya, dengan menjaga pola makan, kebiasaan ya. Yang berat memang menyesuaikan dalam bentuk makanan. Misalnya kalau dari nabati kan susah membentuk ikannya itu ya, tapi bisa dimodif, misalnya bola-bola tahu gitu ya, kayak pentol tapi dari tahu misalnya ya. Kemudian tempe, V-nya tempe ya, dan lain-lain, sehingga menarik. Jangan sampai vegetarian ini tidak mengkonsumsi sama sekali bahan makanan yang kaya protein ya. Seratnya juga tinggi sebenarnya jadi vegetarian. Nah, orang-orang yang vegetarian ini akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti tadi, karena mereka menghindari kayak kolesterol ya. Kolesterol kan tidak ada memang pada nabati ya. Kalau ada iklan minyak goreng minyak ini tidak mengandung kolesterol, ya benar bisa ya, minyak tidak ada kolesterolnya ya. Yang ada itu adalah pada bahan makanan sumber hewani. Kolesterol tidak ada pada nabati. Minyak goreng itu nabati, kecuali mentega dan margarin ya. Kalau mentega memang dia dari hewani dan ini mengandung kolesterol ya. Sekarang lagi banyak orang menghindari kolesterol. Kita mengenal namanya kolesterol fobia. Saya sudah bahas tuntas di video saya ya. Nah, ini harus dikonsumsi memang, tapi kita tidak bisa menghindari dengan kolesterol, karena kolesterol sangat penting perannya dalam tubuh kita. Misalnya sebagai bahan pembuat hormon ya. Nah, bayangin bisa kalau kita tidak ada hormon ya, misalnya hormon insulin aja. Insulin nggak ada, kita diabetes semua ya. Gula darah kita naik, akan terkena penyakit berbagai macam, sehingga kita bisa kena diabetes. Nah, itu salah satu contoh. Kedua, untuk saraf kita ya, jadi kolesterol itu penting pemirsa, itu penting banget, tapi jangan berlebih. Nah, kalau kita mengkonsumsi kolesterol, kita juga mengimbangi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran tadi ya, karena sayuran kaya serat akan mampu membantu kita terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyebab kolesterol tadi ya, yang saya sudah bahas tadi, misalnya pada bahan makanan arteriosklerosis ya, penumpukan lemak-lemak. Nah, orang-orang vegetarian akan terhindar dari ini semua karena pola makan mereka banyak sayur dan buah. Sekarang zamannya sudah beda ya, pemerintah sudah mulai mengarahkan kita semua mengkonsumsi sayur dan buah yang lebih banyak. Kita bisa lihat di isi piringku, itu konsumsi sayur lebih banyak kalau bisa ya. Oke, baik. Anda vegetarian sangat dianjurkan bagi Anda yang mengalami kegemukan, penyakit hipertensi, penyakit jantung dan lain-lain ya, asal Anda mengelolanya dengan bagus ya. Jangan sampai pola makan yang salah malah membuat Anda lebih parah lagi. Konsultasikan dengan ahli gizi. Ahli gizi selalu ada mendampingi Anda. Di Indonesia memang orang ke ahli gizi itu rata-rata setelah sakit, misalnya sudah kena diabetes baru dia ke ahli gizi. Nggak kayak di luar negeri, mereka konsul nih gini saya pola makan saya bagaimana gitu ya. Nah, ahli gizi sangat penting dalam mencegah terkena penyakit. Jangan sampai ahli gizi itu dipanggil saat Anda sudah sakit, diabetes, hipertensi ya, dan lain-lain. Ya, daripada nggak dipanggil sih mending juga sih, cuma kalau bisa ya
sebelum Anda terkena penyakit. Kalau Anda sudah punya keluhan ya dan ini itu penting, termasuk nonton video ya. Anda bisa lihat video saya seputar masalah gizi ya. Saya kupas tuntas tentang gizi. Anda bisa bertambah ilmu pengetahuan dengan banyak menonton video-video saya yang ada di YouTube ya. Coba pemirsa bisa lihat di situ apa saja yang saya kupas. Banyak banget ya, tentang penyakit asam urat, tentang penyakit diabetes, penyakit jantung ya, manfaat berbagai macam bahan makanan, manfaat air putih, manfaat minum, manfaat tempe, manfaat buah ya, semua saya kupas di video saya ya. Nah, begitu pentingnya buah-buahan termasuk sayur-sayuran. Hari ini yang kita bahas ya. Oke, banyak banget ya saya bahas hari ini tentang sayuran. Hampir 1 jam saya membahas tentang sayuran. Begitu pentingnya sayur ya. Dan mulai sekarang, mulailah kita mengajari anak kita biar mengkonsumsi sayur yang banyak. Riset kesehatan dasar mendapatkan hasil bahwa kita kurang makan sayur dan buah. Dan kurang makan sayur dan buah akan berisiko terkena penyakit degeneratif. Penyakit hipertensi, penyakit ginjal, ya, jantung, diabetes, dan lain-lain. Dengan makan sayur yang banyak, ya, sesuai porsi, kita akan terhindar penyakit ini. Berapa kita makan sayur tadi? 1 porsi yaitu sebanyak 100 mg atau 1 mangkok sayur ya. 1 mangkok sayur itu adalah kurang lebih 100 mg. Bukan 100 mg, 100 gram ya pemirsa. Jadi kita harus mengkonsumsi minimal 75 sampai dengan 100 gram sayur ya. Sajikan dalam bentuk makanan dalam mangkok ya, kita bisa lihat, kita habiskan ya. Kalau Anda misalnya makannya prasmanan, Anda sendiri bisa ukur ya, kurang lebih 1 mangkok yang kecil gitu ya isinya ya, itu penting. Nasinya dikurangi, jangan nasinya penuh, mangkoknya juga penuh. Akhirnya jadi banyak ya. Oke, mulai membiasakan kita makan sayur ya. Bagi Anda yang sudah terlanjur tidak suka sayur, mulailah makan sayur. Anda coba dulu memilih. Saya yakin walaupun Anda tidak suka sayur, tapi Anda mempunyai jenis sayuran yang Anda coba bisa konsumsi. Misalnya saya tidak suka daun singkong, Anda bisa ubah dulu dengan kacang panjang misalnya ya, buncis. Gak apa-apa, yang penting Anda makan sayur ya. Jangan takut dengan sayur. Karena sayur memang berat. Saya sendiri ngalamin ya. Saya termasuk orang yang kurang makan sayur, dan saya berusaha untuk makan sayur yang banyak ya. Walaupun kadang-kadang batin saya menjerit. Nggak tahu, saya memang sejak kecil sudah jarang makan sayur ya, tapi setelah saya mengenal gizi, ilmu gizi penting, saya berusaha ya, walaupun kadang saya modifikasi sayur itu ya. Oleh karena itu mulailah mengkonsumsi sayur yang bergizi seimbang ya. Mulai ajari anak-anak Anda makan sayur sejak kecil, tadi sudah saya bahas. Kemudian waktu makan bersama, beri contoh makan sayur yang tersedia di situ. Kemudian juga beri penjelasan, ini berguna untuk ini, mencegah ini gitu ya, sama-sama Anda makan dengan keluarga. Dan sajikan makanan itu dulu. Kalau bisa Anda jangan beli di luar. Kalau beli di luar susah mencari bahan makanan yang ada sayurnya, kecuali Anda memang memesan pada warung makan ya. Kalau makanan fast food ya, anak-anak kita suka makan fast food, itu biasanya bahan makannya rendah serat, bahkan tidak ada sayurnya. Mulai paling baik memang di rumah ya, bisa lakukan di rumah. Ibu bisa masak sayur dengan modifikasi tadi, sehingga anak-anaknya menjadi lebih tenang. Baik, kurang lebih 1 jam saya hari ini membahas seputar sayuran ya. Kalau video ini menarik, Anda like ya. Kalau memang ini bermanfaat, Anda bagikan, Anda share ke teman-teman Anda, Anda share ke grup Anda, agar mereka mengerti tentang pentingnya sayur ya. Jelaskan, Anda cukup men-share ke grup-grup Anda, WA Anda ya, tentang video ini. Begitu pentingnya sayur. Jangan sampai kita terkena penyakit berbahaya bisa kita lawan dengan mengkonsumsi sayuran yang bergizi ya. Mari kita sama-sama menjaga pola makan ya, membuat keluarga kita menjadi lebih sehat ya. Ibu-ibu rajin menyiapkan makanan bagi anak-anaknya dan juga bagi keluarganya ya. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat bagi ibu ya. Jangan sampai Anda terkena penyakit. Sehat itu dari diri kita.
Pepatah orang barat, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kita sekarang gemuk berarti kita banyak makan. Kalau sekarang kita kurus berarti kita pola makan. Kalau kita ideal berarti kita menjaga pola makan. Apapun jenis penyakit, ibunya makanan. Apa saja, diabetes, penyakit jantung dan lain-lain, itu karena pola makan, karena makanan pemirsa. Ya, mari menjaga pola makan agar kita sehat. Terima kasih. Temukan tips saya lagi di Ahli Gizi Rosian yang lain. Jangan lupa like, share, dan bagikan ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.